Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, entah berapa ratus juta umat manusia saat ini yang mengalami kepenatan hidup, kebosanan dan kejenuhan di tengah rutinitas sehari-hari. Mereka bosan, mereka jenuh karena mereka tidak lagi dapat sebuah kesan dari kehidupan yang mereka jalani, kehidupan yang mereka lampaui. Mereka rasakan hanya sebagai perjalanan untuk kesekian kalinya saja. Itu saja. Jadi rutinitas kerap memang membuat selera manusia merosot. Yang ada adalah sebuah ritual yang sudah kehilangan kesan yang mendalam. Biasa-biasa saja, sama yang seperti kemarin. Merasa ingin mencari terobosan, mencari hal-hal yang baru yang lebih menantang. Karena itu manusia menjadi bosan menjalani roda kehidupannya. Ketika seseorang tidak mampu menangkap sesuatu yang menarik dalam rutinitas, maka setiap ritual pasti membosankan. Lalu lenguhan-lenguhan mereka terdengar parau, menyembul antara batas kekecewaan, ketakutan, harapan, dan hasrat tersembunyi yang tak tergapai. Sebegitu membosankah dunia ini? Sebegitu membosankah dunia ini? Apakah watak dunia memang sedemikian rupa, sedemikian rumit dan sedemikian bermasalah? Atau yang terjadi sebaliknya? Masyarakat sudah mulai tumpul hatinya, mulai mencari sisi-sisi lain di luar zaman dan ruangan wilayah yang selama ini digelutinya. Coba kita tengok sejenak ketika seorang pembantu rumah tangga begitu setia. Ia bangun, sholat subuh, sebelum kita sholat subuh, membersihkan rumah, lantai, dapur, dan menyiapkan sarapan pagi buat kita dan anak-anak kita. Sebegitu setia mereka berbuat, begitu tulus mereka bekerja, tiba-tiba mulai muncul kejenuhan sebagai seorang pembantu. Karena mereka sedang berangan-angan entah kapan menjadi juragan seperti tuannya. Ya. Padahal Allah memberi nilai bagus kepada pembantu itu pada kesetiaan dan ketulusannya. Seorang guru di sekolah setiap hari mengajar seorang murid di sekolah, tiba-tiba berangan-angan, kenapa bertahun-tahun menjadi guru nasibnya juga tidak berubah? Apakah ia tidak ingat ketika berjuang di awal perjuangannya agar diterima menjadi guru? Ketika awal perjalanan karirnya dimulai, masih ingatkah dia? Padahal Allah sedang menilai keikhlasannya, menularkan ilmu pengetahuan kepada manusia, kepada umat manusia. Seorang profesional sedang giat-giatnya bekerja keras, lalu karirnya mencapai puncak yang diimpikan. Begitu sampai pada tahap puncak, ia mempertanyakan diri sendiri, apa sih sebenarnya yang saya cari selama ini? Apa sih? Kenapa kebahagiaan sejati tak kunjung tiba, dan kepuasan memburu materi dan karir juga tak henti-hentinya menggoda? Ia kesepian. Lalu diam-diam ia terlempar dalam kejenuhan sehari-harinya. Jika sudah demikian, lalu di mana penilaian Allah terhadap perjalanan hidupnya selama ini? Pada kerja kerasnya, ambisinya, atau suksesnya selama ini? Seorang ibu rumah tangga mulai jenuh ya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya.
Ironis sekali, kerumitan dan problema, ya, napas dan keringat bertahun-tahun yang keluar dari dalam tubuhnya, ya, nyapu rumah, membersihkan rumah, memasak, ya, menyuci, ya, diingatnya sebagai nasib yang belum menguntungkan. Lalu muncul alasan kalau bukan karena anak-anak, kalau bukan karena ini dan itu, kalau bukan karena takut dosa dan sebagainya, kenapa bertahun-tahun begini dan begitu saja, dan lain-lain sebagainya. Kejenuhan yang muncul ketika mereka mulai kehilangan rasa syukurnya kepada Allah. Nikmat-nikmat Allah tertutup oleh sekedar kekecewaan atau senandungan masalah-masalah, problema besar dan kecil saat itu, lalu dinilai telah menghapus seluruh nikmat ilahi. Lalu seorang janda, seorang duda, seorang lajang mengejar impian kehangatan berumah tangga. Begitu berumah tangga, ingatan masa lalu muncul, lalu kejengkelan, trauma ketika dia berumah tangga, banyak keributan dan sebagainya, banyak perselingkuhan dan sebagainya, ya, sampai di titik jenuh ia mengeluh, ya, mengeluh karena dulu dia nikah tanpa adanya dasar cinta, karena dipaksa orang tua lah dan sebagainya, untuk pembenaran alasan-alasan dalam kehidupannya. Alangkah nikmatnya dulu ketika aku masih sendiri, masih bujangan, masih perawan, masih gadis, masih perjaka, begitu bebas terbang ke sana kemari. Hayalnya, ya, mengingat masa-masa lalunya. Seorang politisi tiba-tiba frustasi, ia diganjal teman sendiri, lalu menghela napas dalam-dalam sambil mengungkit-ungkit prestasi perjuangannya selama ini. Politisi lain yang menanjak mulai meraup kemakmuran uang rakyat, tapi di hati kecilnya ada panggilan nurani bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah dosa. Ia jenuh pula menjadi politisi yang hidup tanpa makna, tanpa rasa juang yang benar-benar berurai keringat, darah dan air mata, benar-benar memikul amanah penderitaan rakyat sebagai tanggung jawabnya. Kadang ia bermimpi menjadi rakyat biasa, nggak enak jadi pemimpin, nggak enak jadi dewan perwakilan rakyat dan sebagainya. Tapi di saat menjadi rakyat biasa, ia tak siap juga. Seorang aktivis gerakan Islam ikut-ikutan jenuh, ya, pemikirannya, ya, selama ini merasa tidak ada jawabannya. Dia menggunakan pemikiran Karl Marx, dia menggunakan pemikiran Lenin, pemikiran orang-orang ahli filsafat, dan akhirnya dia terhempas di dalam kebingungan. Ya, seorang aktivis gerakan Islam ikut-ikutan jenuh, ya, karena pandang ideologi keislaman. Islam ini bukan malah membuat dirinya bercahaya dan damai, tetapi telah melemparkan kegersangan spiritual. Semula ia bangga menjadi aktivis, merasa menjadi pejuang, merasa menjadi hero Islam. Kenyataannya jiwanya kerontang bagai nyaringnya tong yang bertalu-talu, tong kosong nyaring bunyinya. Kemanakah jiwa mereka selama ini? Kemanakah Allah yang selama ini mereka bela dan mereka sebut-sebut? Kesalahan besar macam apakah yang menimpa mereka? Kini bertanyalah kepada kiai atau ulama. Sebagian mereka pun amboi, mulai muncul kebosanan dirinya. Bertahun-tahun khutbah di masjid, tidak ada perubahan sama sekali kepada umatnya. Bertahun-tahun dia, ya, mencerahkan orang tapi dirinya tidak tercerahkan. Bertahun-tahun mereka mengajar santri, masyarakat, umat, toh bibir-bibir mereka
Jika ditimbang dengan kiloan berat, sudah menebal dan melebar berkilo-kilo, toh perilaku yang diajar belum juga berubah. Lalu iming-iming politisi mencoba jadi hiburannya, para ulama dan kiai ikut terlibat main politik pilkada, ikut ramai-ramai bikin partai, dan yang ditemukan malah sejumlah tumpukan sampah dalam jiwanya. Sangat-sangat memuakan dan membosankan. Godaan, ujian, harapan duniawi dan kerinduan dekat dengan Allah bercampur baur dalam remang-remang spiritualnya. Anda juga mengalami kejenuhan? Apakah Anda juga masuk dalam sebuah konser batin yang dipenuhi dengan keluhan demi keluhan? Berapa kali dalam sehari Anda menghela napas dalam-dalam untuk mengeluarkan kejenuhan Anda? Berapa kali Anda berdecak untuk sekedar kontrak terhadap takdir Allah kepada Anda hari ini? Betapa sedikit kalian bersyukur begitu Allah menjawab semua keluhan dan berjuta-juta masalah-masalah hambanya. Ilustrasi tersebut akan semakin berderet panjang, bergumul satu dengan yang lainnya, bersinggungan antara masa lalu, masa kini, dan impian masa depan. John Naisbitt dan Douglas Phillips melukiskan dengan cermat menggambarkan fenomena yang mengharukan dari sebuah pola tingkah orang kekinian, orang yang sekarang ini mencari dan mengais-ngais hakikat jati dirinya. Naisbitt dan Phillips menulis, edan, inilah dunia yang manusianya tengah disergap sebuah kehampaan batin. Ya, lihatlah penduduk Amerika, sebuah prototipe masyarakat teknologi yang tiada duanya. Kini menyerbu toko-toko buku. Anda tahu apa yang mereka cari? Buku agama. Tak ayal, buku agama pun meningkat pesat. Peningkatan mencapai 150% dari 1991 hingga 1997 ya, dibandingkan dengan yang naiknya hanya 35%. Ya. Sebuah angka penjualan yang melampaui semua kategori lain, bahkan buku psikologi sekuler dan panduan sederhana untuk mencapai kebahagiaan sehari-hari ya. Seperti Don't Feed the Small Stuff, Serial Chicken Soup, ya, serial buku paling sukses dalam sejarah penerbitan dan cetakan ya, melebihi 30 juta eksemplar, dan Simple Abundance menduduki urutan teratas daftar buku terlaris nasional, seolah-olah buku yang biasa selesai ya, buku yang bisa selesai dibaca itu dapat mengisi kehampaan batin mereka. Oh, ternyata tidak. Kepenatan dan kejenuhan sebenarnya sekedar jedah psikologis dari masa lampau ke masa kini. Lalu harapan di depan terasa hambar jika manusia mengenal masa depannya yang hakiki. Kejenuhan itu akan berubah menjadi gairah yang luar biasa jika Anda tidak mampu memandang secara hakiki tentang masa depan yang abadi. Allahu Rabbul Izzah. Maka pandanglah janji-janji Allah di akhirat. Jika janji-janji Allah di akhirat belum meyakinkan dirimu, renungkanlah nikmat-nikmat di kubur kelak. Jika ia masih belum membuka hati Anda, maka lihatlah sisa usia Anda saat ini. Optimislah, karena Anda masih ditakdirkan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Seorang guru di sekolah akan semakin penat jiwanya manakala hanya memandang kepentingan profesinya dalam batas waktu sampai pensiun. Mestinya ia mulai melihat betapa tanggung jawab membawa anak didik mereka ke masa depan, bukan hanya di dunia ini, tapi masa depan anak-anak itu sampai ke akhirat, bahkan sampai di hadapan Allah Ta'ala. Kaum profesional akan semakin terseret dalam mimpi buruknya manakala yang tercetak di otaknya hanya sukses dengan ambisinya yang maniak. Impian dan ambisi itu toh ditimbang sama dengan rasa kecewa, frustasi, dan kegagalan. Semestinya ia mulai mengembangkan senyum dari bibir hatinya bahwa
bekerja sesuai dengan keahliannya itu merupakan amanah ilahi, dan Allah menilainya dalam rasa yakin, rasa ikhlas, rasa syukur di balik gairah kerjanya itu. Allah sama sekali tidak menilai sukses dan gagalnya pekerjaan itu. Ambisi dan nafsu akan semakin membuat seseorang menjadi egois, sementara semangat dengan rasa yakin kepada Allah akan melahirkan rasa syukur dan keindahan kerja. Seorang ibu rumah tangga akan terbebas dari kebosanan dan kepenatan kalau ia melihat bahwa kemuliaannya justru terletak pada kasih sayangnya kepada anak-anak dan suaminya, kesabaran dan kerelaannya menjadi induk dari sebuah generasi yang bercahaya di akhirat kelak. Ibunda yang mulia adalah kalimat paling indah yang tak bisa dinilai oleh kesenangan sejenak atau harapan semu lainnya. Ibunda adalah pelabuhan yang sekaligus mengantar ke samudera. Kaum politisi akan terbebas dari penjara siasat liciknya di dunia politik manakala ia memiliki keberanian moral merubah dirinya sebagai pejuang, bukan sebagai politisi, sebagai mujahid, bukan sebagai penguasa wilayah, pemegang kekuatan apapun. Apakah Anda pernah mimpi sebagai syuhada selama menjadi politisi? Seorang kiai, ulama, ustazah akan merobohkan dinding penghalang jiwanya dengan Allah manakala hatinya paling dalam, hati yang paling dalam digali, dan di sana ada mutiara terpendam bahwa dirinya ternyata harus menjadi ulama billah, ulamanya Allah, ulama yang mengenal Allah, ulama yang menghayati pengetahuan tentang Allah, bukan ulama dunia, bukan ulama penguasa, bukan ulama massa, bukan ulama publik, bukan ulama pop, bukan ulama selebrit, ya, bukan ulama selebritas, selebriti, atau ulama yang memanfaatkan nafsu keulamaannya, bukan. Orang jenuh karena ingin bebas dari belenggu. Kebebasan itu akan diraihnya manakala ia merasa sama sekali tidak bebas, karena Allah tidak menzalimi hambanya, juga tak menginginkan hambanya terbelenggu di dunia. Raihlah kebebasan yang hakiki. Ya, sebuah Syekh Ad-Daqqaq pernah mengatakan, kebebasan ada ketika seorang hamba bebas dari belenggu sesama makhluk. Kekuasaan makhluk tidak berlaku atas dirinya. Tanda absahnya kebebasan adalah bahwa tersingkirnya pembedaan tentang segala hal dalam hatinya, sehingga semua gejala duniawi sama di hadapannya. Demikian, pikirkan, renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.